Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit menuju lokasi episode 8 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Saat kami sedang fokus berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah ini, tiba-tiba Dika berlari menghampiriku. "Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran," ucap Dika menghampiriku. "Ada info apa, Dik?" tanyaku. Sebenarnya nggak detail, yang nelpon seorang perempuan, ngakunya Ismi. Dia cuma bilang kalau mau tahu tentang tabu waringin dan gending alas mayit bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa, cerita Dika. "Yah, kalau cuma begitu bisa jadi orang iseng yang mau ngerjain kita," ucap Ranto dengan pesimis. Tapi terakhir dia ngomong, "Salam juga buat cowok yang sering ngikuti Ardian, Nandar," lanjut Dika. Aku melihat Dika dengan serius, terlihat kedua temanku lainnya menatap kepadaku. "Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin aku?" tanyaku pada Dika. "Aku nggak tahu, Dik. Bisa jadi dia memang tahu tentang hal gaib. Makanya aku samperin ke kamu," ucap Dika sambil menyerahkan kertas tertulis alamat desa di selatan Pulau Jawa. "Ardian, setannya Nandar masih ngikutin kamu," ucap Nisar sambil berbisik. "Iya, tapi ya sudahlah, nggak ganggu," ucapku. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP masing-masing sampai terdengar suara jendela dihantam dengan keras. Kami berlari menghampiri jendela, tidak ada satupun yang aneh, hanya angin kencang berhembus dari luar. Namun saat akan kembali mendadak, listrik seluruh ruangan mati. "Dik, lampu mati!" teriakku sambil menyalakan senter dari handphoneku. "Sebentar, aku cek," jawabnya. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini tidak hanya itu, sayup-sayup terdengar suara gamelan, entah dari mana asal suara itu. "Ardian, itu suara dari mana? Komputer kamu belum mati?" tanya Nisar. "Listrik mati, Nisar. Gimana komputer bisa nyala?" jawabku. Aku mencari asal suara gamelan itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan, terdengar suara pecahan kaca dari dapur. "Didi, dia masih di dapur," teriak Ranto. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat di sana. "Ada apa, Dik?" Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangiku di pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Mata Didi dengan melotot tajam memandang kami saat melumat pecahan kaca itu. "Di, jangan, stop, Di," ucap Nisar segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nisar, menarik Didi dan menahannya di lantai, namun tenaganya terlalu keras. Didi berlari membelakangiku tembok sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. "Kalian tidak usah ikut campur," Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. "Ini peringatan. Gending alas mayit juga akan menghampiri kalian jika ikut campur," ucap makhluk itu pagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nisar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. "Ardian, gimana ini? Kalau gini terus Didi bisa celaka,"
ucap Nisar. Aku berpikir sejenak, teringat korek api pemberian Pak Lek masih tersimpan di tasku. Ranto, Nisar, tahan Didi sebisa kalian, perintahku pada mereka. Aku segera berlari ke ruangan rekaman, mencari tasku dan segera membawa kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nisar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno ku keluarkan dari tas. Pematiknya cukup keras, namun aku tetap berhasil menyalakannya. Nisar, mundur, ucapku pada Nisar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan, begitu juga Nandar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu, ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. Ini peringatan, toh kalian juga akan mati, ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruang yang diselimuti cahaya korek ini. Suasana mulai tegang disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawa ke ruang tamu. Di, tolong. P3 kak, ucapku pada Dika. Itu Didi kenapa? Tanya Dika sambil menyerahkan kotak obat. Surupan, kayaknya urusan kita lakuin ini benar-benar bahaya, jawabku. Tapi kenapa Didi yang langganannya kesurupan ya? Tanya Dika dengan polos. Kami menoleh ke arah secara serentak, seolah setuju dengan ucapan Dika. Ya Di, kok kamu yang kesurupan? Kenapa sih? Tanyaku. Aduh, mana aku tahu. Besok-besok gantian kamu aja. Aku ikhlas, jawabnya dengan wajah yang menahan sakit. Di, ogah, amit-amit, jawab Ranto sambil mengingatkan perban di tangan Dika. Besok aku mau coba nyamperin lokasi yang dikasih Dika tadi. Siapa tahu bisa ada petunjuk, ucapku. Aku ikut. Pokoknya aku bantu sampai selesai, ucap Nisar. Iya, kita semua ikut, sambung Didi juga. Kamu udah babak belur kayak gini, mendingan standby aja di sana sama Dika biar aku, Nisar sama Ranto yang kesana, ucapku melarang niat Didi. Esok harinya kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos, dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perjalanan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama, hanya saja saat mendekati lokasi, medan berat, jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. Ini bro lokasinya, ucap Nisar kepadaku. Yakin, udah bener sesuai di peta. Aku memastikan sekali lagi. Bener, tinggal kamu cari perempuan yang telepon kemarin. Siapa namanya? Ismi, lanjut Nisar. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi pada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. Di sana rumahnya, katanya mobil masih bisa masuk kok, ucapku pada Nisar. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu dengan lahan yang cukup luas. Terlihat seorang wanita masih muda sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. Permisi mbak, bener ini rumahnya mbak Ismi? Tanyaku sesopan mungkin. Ya, saya sendiri, saya Ismi. Ada yang bisa dibantu? Wanita menjawab dengan sopan. Ini dari radio tengah malam, benar kemarin mbak Ismi yang nelpon? Tanyaku sedikit lagi. Oh mas Ardian ya? Masuk dulu mas, maaf rumahnya berantakan, ucap Ismi dengan mempersilahkan masuk. Sebuah rumah namun tidak kumuh, rumah yang terawat dengan baik, hawa sejuk tetap terasa walau di
tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami, tak terlihat orang lain Ismi di rumah ini. Mbak Ismi, terima kasih kami udah disambut. Maaf saya agak lancang, tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tabuh waringin. Nizar mencoba membuka perbincangan. Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya. Yang ceritanya nanti bukan saya, tunggu sebentar ya, ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Oke ya, itu tadi cerita dari gending alas mayit menuju lokasi episode 8. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.